Mamaku yang baik dan benar, paku jebret. Rame jualan kalian. Paku itu kan ada ukurannya kan? Ada ukurannya kan? Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Apalagi paku bumi. Cara menggunakan paku bumi kelepak katanya gitu. Oh, laris jualan pabrik itu langsung. Ya kan? 1,8 itu Kak Zin. 1,8 Kak Zin. Plesetin brandnya Kak Zin. Ada gila-gila kau ya. Out ke band. Memang kau gildes. Enggak mak, gini mak. Aku nih sebagai pelaku bisnis, walaupun aku kecil-kecilan ya mak, aku buat baju. Kalau model kita memang nggak perlu ngelihat bentuk wajah mak. Mau kulit warna apapun, model itu mak kalau skalanya internasional, ini maaf banget, yang albino pun itu dijadikan model mak. Oh banyak. Karena yang apa? Ya, Karena apa? Baju itu ya mak tidak melihat dari warna kulit sebenarnya. Tapi kalau dia skincare loh mak, mending dia ini kan alat-alat dapur, pembersih toilet, apalagi pembersih karat. Coba bayangkan sambil ngebersihin pembersih karat dia ini di sini, ya kan? Megang sapu, dia megang kemoceng. Wadidaw, buat kalian semua ibu-ibu ya, ini bagus untuk membersihkan meja kalian. Wadidaw, kata paten. Itu paten. Jujur aja gue bilang, Astagfirullahaladzim. itu paten. Daripada dia ngomong, ini ya guys ya, wadidaw, kata ini pembersih, ini bagus, ini bagus. Walaupun melotot kayak ini mana? Aduh, mati aku Tuhan. Iya. Tapi dia tidak cocok misalkan untuk alat pel. Kalau skala-skala pembersih rumah yang kayak penyedot debu yang harganya bisa sampai 10 juta, nggak cocok pakai dia. Nggak sebagian itu sebagai ini aja, penyedot tolela. Enggak, dia nggak cocok mak. Kalau kalian ingin mengiklankan produk kalian yang levelnya vakum nih mak, vakum debu yang udah di atas harga 10 juta, itu baru yang kalian gunakan adalah seleb, konten kreator, ya kan, artis medsos, itu boleh. Penyedot debu yang vakum yang harga 10 juta, alat sapu-sapu yang kayak robot itu nggak boleh dia. Kalau dia itu alat sapu ijo, tuh sapu ijo itu kan udah agak kurang kan pembelinya. Gunakan dia. Gila kau, memang kau gila. Kenapa? Matilah aku Tuhanku. Bukan kasihan mak produk orang-orang. Di mana-mana kita mempromokan produk kita, itu kan dengan testimoni kan, Ya, betul. dengan hasil kan. Yang kita inginkan apa coba mak? Laku. Take and give-nya kan. Ya. Ini apa? Tapi ada loh brand skincare yang ngasih Enggak, kadang aku bingung. Memang kebiasaan kita orang-orang Indo ini ya mak, cara mengiklan itu kan sekarang tidak perlu di radio, tidak perlu di TV, tidak perlu mengambil waktu untuk menjadi built-in dalam sebuah reality show, dalam sebuah program, ya kan? Gunakan aja orang-orang yang lagi viral. Cuman cobalah. Nah tapi ini jujur aja gue bilang untuk Miss Gossip, adik awak si Intan, adik awak itu Intan kan nama dia. Oh, adikmu itu ya? Adik awak itu dia 90, awak 85, adik awak. Oke, baiklah. Adik awak, untuk adik awak Intan, coba nanti buat itu review gitu kan, Wipol untuk wajah gitu, kayak mana itu hasilnya? Mana tahu daya bisa berfungsi untuk wajah, mana tahu. Karena kan daya itu kan bagus untuk mengangkat kotoran. Daya, kau bayar aku. Daya. Nah, di situ kalian bersaing itu Daya, Rinso dan deterjen lainnya yang fungsinya untuk mengangkat kotoran di baju. Mana tahu. Daya bayar nih endorsan ini. Mana tahu, Mak. Bukan mana mungkin ya, tapi mana tahu. Itu yang kusayangkan itu aja. Kenapa kalian harus menjatuhkan produk kalian dengan kayak gitu? Mana tahu juga Kak, deterjen cair kalian tahu kan yang untuk mesin cuci. Ya.
Aku sukanya itu memang pakai deterjen cair karena baunya kan tidak menyengat. Maksudku, kadang kan kalau kotoran ini kan pasti ada baunya kan. Aku sebenarnya pengen meminta kepada pemilik dari rinso cair, boleh nggak endorse Miss Gossip? Maksudku kalau untuk baju harumnya itu kan dia lembut, ya kan Mak? Mau baju bekas ketiak kek, mau baju bekas apa kek, itu hilang baunya. Itu bisa nggak untuk Miss Gossip? Selain mengangkat kotoran, dia juga menghilangkan bau pakaian, Mak. Dan melembutkan pakaian juga. Mana tahu bisa jadi lembut, dia direndam gitu kan? Gildes. Hai Kak Tari. Tari yang cuman menanya. Kalau Downy nggak mempan sama dia nih Kak. Jujur aja gue bilang sama kalian. Downy, Softlin, Softener nggak mempan. Ini nggak. Ada gila-gila kliennya Downy pula. Downy nggak mempan. Aku jujur Mak, untuk alat pel busa untuk pel kencing anabulku, airnya itu ku campur Downy. Karena dia benar untuk lantai ya, tapi untuk lantai itu ku gunakan. Aku customer Downy loh Mak. Serius. Jadi air rendaman, aku kan narik itu kan kita kan pakai yang busa. Molto dia nggak mempan Kak, beradu dia Kak. Softlin nggak mempan, aku pakai Downy. Maksudku Downy boleh nggak support Miss Gossip gitu? Penghilang bau itu dia mempan nggak gitu maksudnya? Nah, pas iklan dites kemananya? Mandilah kalau dia berendam. Aduh sakit perutku. Aduh. Ya itu kan hanya untuk di luar, soalnya kan nggak mungkin diminum Mak. Mana boleh? Itu tidak baik untuk kesehatan. Kena ke mata aja bahaya. Itu kena ke mata bahaya. Maksudku coba tes mandi gitu. Tapi dia adik awak. Kemarin dia si Vista siapa itu yang artis itu Mak? Itu dilawannya kemarin. Masih jinak loh dia Kak. Masih jinak Kak mengangkat kerat-kerat. Masih jinak loh dia Mak. Dia jenis apa? Gini loh Kak, iya adik awak gosong, adik awak gosong, gitu aku semalam. Itulah gitu Tuhan. Sabun colek sama dia nggak mempan Kak. Kalau dipakai mandi nggak mempan, tapi kalau dipakai dia luluran boleh Kak, digosok-gosok. Ekonomi. Adik awak gosong, adik awak gosong, adik awak. Semalam hampir aku kena serangan jantung. Kenapa? Tahun 90 dia Tahun 90 dia. Kalian semua gildes, sumpah. Jadi aku harus kayak mana Mak? Aku harus emosi, ngapain kan? Iya, ngapain? Ya, marah anak-anakmu. Aku tuh nggak pandai, nggak bisa aku Mak kalau ngomong itu yang nggak pandai aku, jujur aja. Aku pandainya itu 10 tahun yang lalu Mak. Si Dedi lah tadi kan lucu kalau diterangkan juga. Mana aturan? Dikasih aturannya gini, rupanya si Elsa cerita, udahlah Dad, gua tahu lu dibayar DP-nya 15 juta, ketawa lah di situ kan. Mana mungkin itu, mana buktinya, mana begini, udah ketawa aku udah ketawa. Ya Allah, Cici Dedi 15 jetong plus tiket sama perawatan cie. Dari si Elsa tadi ngomong. Tapi kan Elsa nggak ada bukti kan. Aduh. Enggak, si Elsa ditelepon, ditawarin juga begitu. Sama timnya si Ono katanya. Nah, ditawarin juga begitu. Nah, si Elsa nggak mau. Nah, si Elsa bilang kalau mau kau bayar aku 1 triliun katanya. Kan nggak mungkin dong kan. Si Dedi mau kok, si Rapi juga mau katanya gitu. Si Elsa yang cerita tadi. Kaget gue. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kok punya orang-orang ya. Ya itulah hidup ini ya kan, pilihannya say. Dan kok pada gilda-gilda ya orang-orang sekarang ya. Tunggu ya, aku sambil ngerjain bajuku Mak. Sakit kali perutku Mak. Kenapa? Kau makan mie terus sih, nah itulah kau. Apa?
Gitu lah. Aku juga ada tonton pas part 15 JT. Jadi yang selama ini ngoceh-ngoceh yang naik ke roomku itu karena cuma 15 juta gitu maksudnya. Ya iya, mereka dibayar 15 juta DP-nya. Nanti tugas kau itu jelek-jelekan ini aja, gitulah ceritanya. Jelek-jelekan siapa? Enggak, pokoknya masuk ke sini rusuhin. Nanti ini Oh pantas dia pagi-pagi masuk ke roomku dari subuh itu ya. Ah enggak lah, enggak aku kasih lapak lagi lah, enak kali kau dapat duit kau rupanya enggak lah. Nah berarti gini loh Mak. Misalkan umpama andaikan saja itu adalah benar, berarti mereka melirik muncung awak ini juga ya Mak ya. Ya iyalah, pastilah itu Mambel. Apalagi Terganggu dengan ocehanku. ganggu dengan ocehan kita, itunya itu. Cuman yang Mak maksud itu sampai segitunya gitu harga diri lu gitu loh. Tapi ya udahlah, mungkin kayak kau bilang kan, mungkin itu dapurnya kan. Ya itulah itu. Ngeri ya. Takut loh aku Mak. Sama, aku juga merasa serendah itu gitu loh. Takut aku loh Mak. Kau takut apalagi aku. Takut kali aku sama orang itu. Kok bisa ya? Maksudku koar-koar selama ini bilang orang SDM rendah, bilang orang tidak cerdas. Tapi cuma 15 juta budget mereka. Harga dirinya ya, makanya aku bilang sama itu, gak usah munafik deh si apa itu semua orang-orang yang udah pernah dia ngeliat sendiri. Aku kemarin komunikasi dengan RG gitu, dia bilang di situ Ini lagi ngomongin si nenek FS atau Sister Hong ini siapa maksud kau Kak? Indah Putri Manurung kan, soalnya mukanya kalian buat-buat muka, dia bilang aja Indah Putri Manurung inisialnya. Kalau aku memang menolak dia menjadi JPU, bukan apa-apa. Dia sendiri sudah menghina seragamnya, lembaganya. Dia lupa dia sedang menggunakan seragam, sedang menggunakan jubahnya. Langsung bilang aja inisial Indah Putri Manurung, Pailailaoko. Nah gitu Kak. Apa lagi si JPU lah, si Sister Hong lah, kan memang dia. Inisialnya Indah Putri Manurung. Gitu bilang. Iya kan? Mau dituntutnya aku tuntut. Mau kau lapor aku lapor. Loh aku kok yang bilang ini jelas. Dia menggunakan seragam jaksanya, baru seragam seragam kejaksaan, baru dia pakai jubah. Dia sendiri yang menimbulkan keributan ini. Dia sendiri yang dengan sengaja mau jadi public enemy karena apa? Di ruang sidang yang sedang disorot oleh wartawan. Kamera wartawan pun di situ semuanya masih on. ke muka dia. Coba. Jadi kalau dia mau marah nggak terima, gimana lagi kakak? Tanya kakak. Buset, dah kenyang. Enggak, aku kan bilang kan, Mak, maksudku gini. Memang tugas JPU itu adalah mencecar, mengejar, mencari celah. Bagaimana si terdakwa ini bisa dibuktikan bersalah. Betul kan? Memang itu tugasnya, Kak. Iya. Hanya saja yang dipertontonkan ini bukan sebagai profesinya. Yang dia lakukan tidak dengan porsi profesinya, tapi seperti ada urusan pribadi. Iya. Jika dia menggunakan seragam itu tapi tidak berlaku bersikap sebagaimana profesinya, sebagaimana layaknya, mendingan jangan dia lagi. Itu harus di-cut. Itu harus di-cut, Mak. Diganti tuh. Ya, itu kan sih. Dan jangan menyalahkan sebuah reaction. Jangan kalian mengharapkan. Lihat itu Nikita nggak sopan. Lihat dia menghina. JPU dikata-katai. Ini kutanya sama kalian. Beda orang, beda sikap. Nikita memang begitu aslinya. Nikita kan memang begitu aslinya. Ini kalian nggak, Kak, profesi dokter lah.
ku tanya sama kalian dokter, ini contoh ya, contoh Bisa kalau kalian berbohong. berobat. Mau teriak, aduh sakit, sakit. Dia harus tetap menyabar-nyabarkan. Sabar ya, sebentar ya. Nanti ini kita suntikan obatnya ya Bu. Setelah obatnya masuk dan dia akan bereaksi. Sabar ya, gitu kan Mak? Iyalah. Ini enggak. Ada sedikit kayak empati kemanusiaan. Nah, itu yang memang hilang pada saat ini gitu kan. Tapi Itu dia. kalau kita bilang seperti itu seolah-olah kita kayak nggak terima dengan kondisi gitu ya. Tapi ya itulah keadaannya gitu loh. Jadi biar kalian juga tahu tidak selamanya sesuatu itu sesuai seperti yang kalian yang harusnya kalian pikirkan itu bukan suatu yang jelek, tapi karena sifat kalian sendiri yang membuat itu jadi nyata gitu loh. Nah, itu dia. Ini kan maksudku, aku kan ngomong ini kan bukan mengada-ngada, bukan hal yang tidak dipublish, tapi kan ini yang dia perlakukan di depan umum. Dan itu dia maju. Kalau ini jujur aja Mak, misalkan nih kalau aku pas ada di sana aku maju Mak ke tengah ruang sidang itu, aku gini kan lah dia, nah aku gini kan, serius, sayangnya nggak ada yang maju kemarin itu aja. Tapi memang sidangnya parah sih, yang mau dibilang apa. Jadi mereka sendiri yang membuat opini itu timbul ya. Nah itu yang mereka tidak ketahui. Opini itu timbul akibat perbuatan mereka sendiri. Nah itu yang tidak mereka pahami. Ini bukan opini sih Mak. Iya, maksudnya opini-opini seperti itu dibilang mereka begini, mereka begitu, itu tidak apa yang ini, itu kan gara-gara mereka sendiri kan. Aku kan melihatnya tuh kayak kok jadi kayak masalah pribadi gitu loh. Dia kayak dendam pribadi gitu loh. Kayak nggak suka gitu. Kayak ada masalah pribadi bukan sebagai profesinya gitu loh Mak. Akhirnya kan dibongkar-bongkar lagi harta kekayaan apa segala gitu kan. Jadi Harta siapa? si Sister Hong, dia punya apa hampir miliaran rupiah. Nah, itulah gitu-gitulah cerita. Punya apa? Punya apa, total harta kekayaan miliaran. Aset. Uh-uh. Maksudnya ini aset bergerak dan tidak bergerak. Nggak bergerak, sama aja semua. Kok bisa dihitung? Berapa banyak dia Mak? Aku nggak tahu pasti, tapi miliaran katanya. Nah itulah dia. Kira-kira? Jadi, I didn't know kalau itu. Tapi yang di berita itu kemarin itu seperti itu. Nah makanya aku bilang, nah itu kan sekarang kan masyarakat bisa membuka data LHKPN semua orang gitu kan. Nah ya sudah, itulah dia. Makanya aku bilang hati-hati, netizen ini gila. Netizen ini gila. Itu dari netizen dapatnya. Yang mudah-mudahan itu nggak benar ya. Tapi kalau itu benar ya hajab aja lah ceritanya. Iya, tapi itu kan bisa jadi kayak berupa rumah kan, bukan isi rekening kan? Ya kita nggak tahu juga. Nah, makanya itu butuh. Enggak Mak, jangan kita tidak tahu. Kita kan berbicara yang pasti. Ini kan kalian yang up. Ini kan aset. Berarti kan bergerak dan tidak bergerak, termasuk rumah, mobil, tanah. Betul. Untung aku Mak. Soalnya aku asetku kebanyakan atas nama keluarga. Aku buat kakak awak pakai, abang awak pakai, ya kan? Gila, Ya, kawan. awak pakai. Gila. Cuman maksudku gini, ini kan awak yang nggak sekolah, yang dihina orang ini cuman apa coba? Cuman penjual tas bekas. Kok banyak anakku ya? Kok aku nanya aja nih, kok banyak anakku ya? Ya? Kayak mana ini? Nggak tahu aku. Masih lebih banyak yang atas nama anakku kayaknya. Astaga. Kaya kan si Mambel kan, woi. Ayo Komi, kenapa aku harus ayo? Ini yang kenyataan. Apa Mak? Tadi emang kenyataan guys. Kalau harta Ya. Mambel kalian tanya lah. Udah tahu lah kalian harta Mambel.
1,5. Aku pakai hanya untuk ke tokonya itu berupa mobil, itu pun kurang kak. Kimbe. Kimbe. Apalagi ke toko. Awak kan gini-gini kan kata orangnya cuman jual roti ya, rote kak, rote. Kimbe. Ada Mambel. Etan KH sama si Miss Gosip rame nih, di mana? Sister Hong itu udah nggak takut lagi sama titelnya. Yang bimbingin ya tau lah kak, itu tas yang bisa dicicil, tas kakak. Enggak kak, bukan tas kak yang bisa dicicil kak, harga diri pun bisa dicicil di sini kak. Cemana? Ngamuk dia nanti baru tau kalian rasa ya woi. Ya tas Harga lah. diri kakak aku pun bisa menaikkan di sini kak dengan cara dicicil. Contohnya sehari kakak belanja sama aku 200 juta, naik kakak gue buat. Nggak ada yang berani nyentuh kakak. Ayo kita try. Cuman gimana ya? Udah sampai ke harta dia diubek-ubek orang ya. Iya. Makanya aku bilang ya sudahlah, itu pilihan hidupmu. Ngeri kali kalian ya kak. Gak berani lah aku sama netizen ini ya. Gak berani lah aku sama netizen ini ya. Langsung ke Mimin aja kak Mimi. Ya. Langsung ke Mimin. Kenapa? Suka lihat kakak ini ngomong. Jangan kak, kita sejenis, agak bahaya kakak ini. Karena kalau bertemu dengan lelaki yang baru dikenal, mulai dengan cerita, curhat, nyaman, suka, bisa ada hubungan kak. Itu bahaya. Bukan apa-apa Kak Fitri. Kakak wanita, aku wanita. Kakak berahim, aku berahim. Kakak bisa melahirkan, aku pun juga bisa. Ini bahaya jika kita bertemu dengan orang yang kita suka, nyaman ngobrol. Lihat aja pasangan selingkuh. Dimulai dari apa? Nyaman berbicara, nyaman bertektokan, suka kalau ngobrol sama dia. Ujung-ujungnya apa? Pakai hati dia kak. Ini punten kak, lakiku masih enak. Udah ini bahaya kak, itu dilarang. Jangankan dilarang di agama, negara ini pun melarang itu. Ya Kak Fitri sayangku ya, sehat-sehat kakak ya. Kecuali Mak Boti ya kan, nggak dilarang ya kan. Nah sehat-sehat kita semua ya kak ya. Kan aku lucu nengok orang ini. Awak dibilang orang ini Gilda, awak dibilang orang ini Giling, tapi ditonton. Iya kan? Tahu kalian, tugasku sini cuma ketawa, udah nangkapin dia, udah sama dia nungguin dia jualan nanti kalau telet Ya. lagi. Aku pengen loh mak menaikkan. Maksudku ini, kalian tahu nggak kak yang zaman dulu awak itu blau, zaman awak kecil. Ya, yang biru. Untuk pakaian sekolah dulu aku SD itu dipakein sama mbak di rumah. Blau. Kalian pakai juga nggak? Aku pakai. Itu bagus itu. Blau itu kan udah agak-agak dilupakan sama orang-orang sekarang kan. Itu bagus kalau ngendorse Miss Gosong. Baliknya ke situ lagi. Aduh, sakit perutku. Minimal kalau nggak bisa putih ya agak kebiru-biruan. Nanti dibilang lagi pelecehan, abu-abu. Kayak abu-abu dibilang menghina. Loh, maksudnya? Mau bilang kebiru-biruan nanti. Lah kan emang nggak putih. Karena kan kita wanita Indonesia ini kan selalu berpikiran putih itu apa? Cantik. Di mana-mana harus putih baru dibilang cantik. Yes. Ya kalau memang nggak bisa kalian putih, minimal kebiru-biruan. Blau kalian pakai, rendam kan langsung. Asal jangan diminum. Ini gue bilang sama kalian. Asal jangan diminum, nggak baik untuk kesehatan. Apalagi ke bagian organ tubuh kalian itu tak baik. Itu ya, aku ingatkan aja. Ya, kebiru-biruan agak lupa. Aduh Tuhan, mati lagu. Enggak, karena dia ini aku tengok kayak kemarin kita ngobrol. Yang penting dia nadanya tinggi. Tau nggak mak? Yang penting dia kalau berbicara dia itu teriak. Supaya apa? Suaranya itu biar terlihat lebih dominan. Padahal nggak ada isinya.
Cobalah dia aja berani kok mengcompare dia dengan Nikita. Awak nengok Nikita gini, awak nengok dia gini. Kalian lah dulu aku tanya. Ayo. Dia berani mengcompare dirinya dengan Nikita. Jujur aja kak, aku kan udah berapa kali nengok Niki kan mak. Awak nengok Niki kayak gini. Jujur aja. Kalau dia nengok kita, kalau kita nengok dia, gini awak mana pakai sedotan biar nampak. Iya kan? Apa? Gak terima dibilang aku bullying? Maju. Biar ku ajari cara mainnya. Sebelum kau berganti sisi, berganti kulit, aku udah jadi siluman. Untung aku udah tobat. Untung aku udah tobat, mak. Kalian rasa kok enggak ini banyak ini, mak. Orang-orang ini ada nih yang tahu-tahu awak lah ini, walaupun awak nggak diketahui kali sama negara ini kan. Agak lebih slow-nya aku ini sekarang. Satu, udah 40 juga umur awak, habis pula tenaga. Kalau dulu kan yang ditanya. Apalagi belum punya anak awak. Ada yang mereng sikit, sikat. Aku siluman medsos aku. Jujur aja kak, nggak kayak kalian pakai bahasa standar ganda. Banyak kali bahasa dewa kalian. Banyak kali bahasa kamuflase kalian. Siluman, katakan siluman. Nggak usah sok-sok bahasa dewa. Standar ganda, standar tinggi kali bahasa. Kadang kak, jujur aja kak, yang ngata-ngatain awak standar ganda. Kadang kak, aku sama kak. Kita sama-sama netizen, kita sama-sama user TikTok. Kepo awak kan, siapa lah ini? Apalagi kok baca komen. Mana yang awak rasa lantam, awak klik accountnya. Kadang nggak tega juga awak menjawabnya yang ngata-ngatain awak ini kak. Cuman ku biarkan aja lah, biar jadi ini ya kan kak, kebahagiaan. Setidaknya aku memberikan kebahagiaan sama dia. Nampak ya dari dulu pasti sering lantam, makanya sering kena lapor sama orang. Maksud kau, Kak Fai? Aduh, Sukria kali. Aduh, mati laku nih. Itu aja. Apa? Gimana ya mak? Kayak kemarin aku ngobrol itu kan. Ya memang tumbal, udah. Yang penting dia maju aja dulu mak. Iya. Yang penting ada gitu yang bersuara. Karena nggak usah jauh-jauh. Kak, kalian akui loh kak. Nadanya tinggi dia berbicara, itu udah dibilang pemberani. Padahal kosong, isinya nol. Iya kan? Betul. Dulu, sebelum ada zaman TikTok ini, di Igoy, bisa hitungan jari kok kak yang lantam siapa. Tapi yang bukan konten. Kalau sekarang, bersuara dengan nada tinggi, terus ngelantam, ngebarbar, itu udah dijadiin konten. Dijadiin konten, mak. Itulah posisi sekarang kan. Loh, ku ajak lah dia ngobrol kan. Maksudku ayo kita ngobrol sehat, debat sehat. Bener dong. Kan dia ku ajak debat sehat, ngobrol sehat dengan cara apa? Santai. Kata dia. Tahap apa yang dicakapkannya? Kalau kalian bilang lah aku bully dia, ada tuh yang komen, ini kan ngebully dia, ngebully katanya. Kalau kan betul aku bilang, kalau bentuk tak bagus, tidak ya kelakuan kita bagus-baguskan. Iya dong. Ya, betul. Salah kalau aku ngomong kayak gitu. Kan enggak. Aku pun bukan berarti bagus-bagus sekali. Samanya, awak pun bukannya bagus-bagus sekali, cuman kan awak agak-agak ada yang namanya ilmu tahu diri tadi. Awak terapkan. Dia bercakapan, modal dia cuma bilang teriak, ketawa, wadidaw. Ayo. Bisanya cuma apa? Saat dia tidak bisa menjawab, maka dia akan tertawa. Wadidaw. Wadidaw. Gitu doang. Emang itu settingannya. Maksudku settingan dia untuk konten, untuk drama dia. Dia kan dikenal karena ketawa dia dengan wadidaw. Iya apa enggak, Mak? Ya iyalah, cuma itu aja. Maka dia akan menjawab segala sesuatu, bahkan yang tidak bisa dia jawab, dengan melakukan hal itu. Wadidaw. Wadidaw. Dah. Iya. Habis cerita. Betul. Tiba-tiba dibilang, ayo kalian serang aku di sini, gitu.
Ngaku-ngaku dia diserang. Dari kemarin-kemarin suara aku malas, Mak. Kalau nyenggolnya ke dia. Cuman apa ya? Dia dipelihara dan dipertontonkan secara langsung, kayak menunjukkan. Kalau hanya sekedar bersuara dengan suara lantang seperti itu, ini ada 16 ekor, kalian bawa aja untuk gonggong. Kencang kok suara anak-anakku ini. Iya toh? Tapi Kalau hanya sekedar ingin bersuara untuk menutupi suara orang yang berbicara dengan pelan tapi berisi, ini 16 ekor di rumahku. Gak usah kalian kasih makan 3 hari, gonggong orang ini terus, Mak. Gonggong ini terus. Makanya kan dari awal aku bilang itu tumbal ya. Semakin disorot diambil sama orang. Kayak gitu emang punya. kok bisa kayak gitu ya? Ya, ini orang yang sok tahu katanya. Naiklah Raica, sayang. Nah, dari tadi pun kau ngomong kayak gitu, typing kayak gitu, masih ku panggil kau sayang. Naiklah sayang, cinta. Ngomong di sini langsung, iya kan? Aku menerima, Kak. Mau kalian kritik, kalian mau ngobrol secara sehat sama aku, ayo. Tapi kalau kau mau nantang aku debat brutal, bukan aku yang tidak mau, TikTok yang tidak mendukung. Paham itu? Kalau kau mau debat brutal sama aku, kita jangan ngobrol di sini. Karena kalau ngobrol di sini langsung kita kena suspend, bos. Jadi ini konteksnya apa? Mau debat brutal apa mau debat cantik? Karena kalau nada tinggi, mata melotot, muka jegang, hilang langsung live ini, sayang. Iya enggak? Iya enggak? Hei Raica, fokus. Objek kau aku, kenapa harus kau tanggapi orang yang typing? Dari situ aja kau udah nggak fokus. Mau kau ladeni orang-orang yang typing di sini karena kau apa? Kau di sini kan typingnya mengarah ke aku. Kau fokus balik ke aku. Balik. Kenapa harus orang ini yang kau ini replay? Ayo, mau debat cantik, naik ke atas, saya ngobrol kita. Aku terima, Kak. Gak berani tuh. Aku terima. Tapi kalau mau debat brutal, debat panas, TikTok ini tidak mendukung. Karena aplikasi ini sangat menolak yang namanya perundungan dan bullying. Pahami itu. Debat cantik kok naik. I'm here, baby. Kok diam, dia nggak ada lagi typing, nggak ada replay. Lupakan kau sama objek. Lupakan. Udah ngilang nih, capek. Udah kesimpul mulutnya. User, jangan cuman typing kayak gitu, user sayang. Ingat, satu typingan itu memang 500 perak. Kalau copy paste itu nggak dikalkulasi, sayang. User, ini kuajari kau, sayang. Ini ku pelihara loh kalian biar bisa kalian cair. Karena aku tahu kalau aku nggak live, siapa yang mau tempat kalian cari duit? Nggak bisa, sayang. Kalau copy paste itu tidak dihitung. Memang per satu typingan gaji tadi, sayang. Copy paste ditolak. Jangan ngasih copy paste. Harus beda-beda kalimatnya. Teksnya harus berbeda. Ini ya untuk agensi BUZZER. Tolong dikasih notis. Tidak terima tagihan buzzer. Jika kalian bekerjanya hanya copy paste. Gitu, rugi nanti kalian. Karena otak-otak siluman yang kayak gitu bijak, nggak mau capek, yang penting copy paste cair, copy paste cair. Ya tolong buat itu, apalagi di info locker kalian, itu kan secara online juga kalian buat kan. Astaga, dengan pembayaran kalian yang bisa melalui Dana, iya kan? Tahu lo adik, halo, iya kan? Kontrak kerja sama mulai dari 15.000. 500 rupiah sekarang, makanya itu copy paste. Kontrak kerja, Mak. Oh, kontrak. Kontrak kerja mereka secara online bisa mulai dari 15.000. Ya Jadi Allah, mereka mendaftar, terus nanti ada dikasih nomor, dari situlah mereka chat-chatan atau via DM, direct messenger. Cuma Mulai 15, mulai dari 15.000.
Ya Allah Tuhanku, murah kali harga diri kalian ya. Pendaftaran menjadi Bajar mulai dari 15.000 secara online. Cuman untuk agensi Bajar ini aku kasih tahu biar kalian nggak rugi-rugi kali. Tolong menolak yang namanya copy paste. Kalian yang rugi. Jujur aja aku bilang, apalagi kalau cuman emot angka. Ya Kak, cuman emot angka sama huruf nggak jelas. Iya kan user? User janganlah ngilang. Benci kali aku. Tadi itu hilang. Aku kayak gini lah aku bilang sama kalian. Langsung kalian ngilang. User, kau jangan gitulah, jadi kau ngamuk anakku kan kau bikin. Kontrak kerja kalian kan dimulai dari 15.000. I know that. Janganlah ngilang, udah 2 ngilang, malas aku. Nggak asik kayak gini. Enggak, memang kayak gitu guys. Pendaftarannya itu dibuka secara online. Ada di beberapa kayak, bahkan tahu mereka merekrut mak via marketplace. Oh ya. Sekarang nih kayak aku buka lowongan mak itu dulu di koran. Aku buka lowongan pekerjaan jujur kak dulu di koran. Untuk para penjahit, tukang obras, tukang payet, ngerti kan mak? Ya. Sekarang marketplace itu pun tempat mengiklan untuk profesi, pekerjaan, bahkan untuk Bajar. Bisa ya. Userin dulu aku sayang dengan copy pastemu yang segitu-segitu aja. Kau mau nge-head di liveku? Nggak masuk sayang. Yang tadi pertama lupa sama objek penonton di replaynya. Lupa dia job desk-nya ke awak. Iya kan user? Kontrak kerja dimulai dari 15.000. Iya kan user? Tapi kenapa mereka mau ya? Itulah hidup ya, cari duit. Ya mak, gini jujur aja mak. Kalau misalkan kayak hidup lah di kampung awak, cuman mendaftar aja lah dia mak. Sehari misalkan ada 5 tempat, kalikanlah 15.000, kan selamat uang makan dia. Bisa Tinggal nunggu job desk. Enggak, emang kayak gitu kak. Emang kayak gitu. Itu adalah job profesi sekarang. Karena segala sesuatu yang menghasilkan duit itu disebut apa? Profesi saat ini. Ya betul. Enong-enong profesi itu sekarang. Karena apa? Dapat duit walaupun kerjanya apa? Ganti oli laki orang. Iya tau, chat mimin kak fashion. Iya nggak? Ada lagi nggak? Tolonglah agensi agak yang lebih bijak sedikit. Jangan yang langsung kuterka. Bukan apa-apa. Typing gitu-gitu aja, awak buka sedikit, jantung nggak aman, ya kan? Jantung nggak aman. Stres. Udah gue bilang, kau baru ganti kulit, kau baru mulai. Awak udah jadi silumannya di sini, capek kali. Tarif kok masih tarif yang di bawah 10.000. Sekali awak ngomong paling kecil ini 500.000. Gimana? Cocok rasa. Google aja Kak Erika. Ada itu lowongan Bajar jadi itu. Coba kalian kak, aku ini kan kak, makanya mak, kau ingat nggak mak yang waktu dibilang aku pengguna skincare RG ini aku ngomong karena apa, aku ingin tahu secara langsung, tidak berdasarkan omongan orang. Aku udah pakai juga, gatel mukaku sampai seminggu. Kan. Contohnya yang Bajar ini, ku cari tahu bagaimana tata cara pekerjaan orang ini, kayak mana alur mainnya orang ini. Oh kayak gini, kena kan? Kena nggak? 15.000, ada yang 25.000. Itu kak, jadi kontrak kerjanya mereka itu ada. Jadi jangan kalian pikir kak, foto misalkan ada orang foto beredar dengan memegang KTP itu hanya untuk pinjol, tidak. Itu adalah syarat juga untuk menjadi apa? Bajar. Aku kasih tahu kalian. Jadi dalam satu tempat, dalam satu tempat pendaftaran itu tidak boleh dengan menggunakan satu KTP. Jadi dia nanti di tempat yang lain lagi foto lagi. Jadi misalkan kalian ada berantem sama orang nemu fotonya, oh pinjol kok ya, bukan berarti pinjol itu kak. Itu adalah syarat untuk menjadi Bajar medsos.
Setelah dia kirimkan, nah itu pembayaran kontrak kerja mereka itu bisa top up ke aplikasi apapun. Gitu. Enggak parah, memang itu cara kerjanya. Ngeri ya. Iya. Sebenarnya nggak ngeri, Mak. Karena itu dibutuhkan, Mak. Saat ini, Mak, job desk yang seperti itu sangat-sangat dibutuhkan. Ini untuk yang membuka lowongan agensi buzzer ini kalian ku promokan ini kalian secara tidak langsung. Kok tahu, Mam? Karena aku nggak kayak kau. Aku tidak mau. Oh, kata netizen. Bedakan, Bos. Di aku dari kemarin aku udah bilang ya, Kak, aku tidak mau mengatasnamakan kata netizen. Kayak kalian bilang, Kak, datanglah ke sidang Niki, Kak, bantulah Niki, majulah Wak karena semangat kalian ini. Tiba-tiba awak maksa mau masuk ke ruang sidang. Kok siapa? Sementara diseleksi juga kan nama Niki siapa yang boleh masuk ruang sidang kan? Bener gak? Terus misalkan aku maksa lah ngotot aku mau masuk ruang sidang. Kok siapa? Aku disuruh netizen. Apa nggak namanya aku nyucuk kepala sendiri? Atas nama netizen? Oh tidak. Itu Karena kita cari tahu, Kak. Karena memang terbatas kan. Dibatasin sekarang. Ah, kayak si Mamoy inilah nggak disimak ya dari tadi awak bercakap. Harusnya kakak simak dari tadi aku bercakap. Serius, Kak. Bukan marah aku ya, tapi memang kayak gitu. Karena memang Kak, jangankan buzzer. Kalian lupa selama ini. Endorse itu kalian pikir misalkan makanan, kalian pikir semua seenak itu makanannya. Kalau memang semua seenak itu makanannya, kenapa ada banyak orang yang kecewa? Karena balik lagi aku bilang, itu job, profesi. Yang tak bagus dibilang bagus, yang bagus dibilang tak bagus. Kalau ada yang takut ketahuan barangnya tak bagus, ditutup ya mulutnya. Udah ya, jangan ya, gini ya, biar aman dagang. Ngerti nggak kalian? Kopi panas, kopi dingin. Jadi kalau yang berbicara soal endorse, mana ada endorse kayak gini? Karena kau nggak tahu. Karena aku dibayar, ini harus ku bilang bagus. Karena aku dibayar, ini bagus Kak, ih awet kali ini Kak, ini bagus untuk tas kalian, warnanya tidak akan luntur. Kalau aku kemakan ikan yang kayak gini, ku tuntut dia. Kau bilang ini nggak akan luntur, bagus sekali. Ya kan? Bener gak? Yang tak bagus dibilang bagus, yang bagus dibilang tak bagus. Memang kayak gitu kan kadang. Jadi pro kontra itu ada. Makanya apa? Sebenarnya mereka itu udah kayak artis juga orang itu. Bukan artis apa, Mak? Selebritis. Karena mereka itu kayak membuka jasa endorse juga lah itu orang itu. Pokoknya buzzer-buzzer itu, Mak. Untuk tim huri-huri. Iya. Iya kan? Pasti itu. Kak Mambel salam kenal Kak, ya salam tempel juga lah. Kak Acira salam kenal aja, salam tempel nggak ada, semana? Kak jualan tas, jual rumah juga aku Kak, jual tanah, bahkan itu kos-kosanku di Batu mau ku jual Kak. Gimana Kakak rasa? Ada Kakak mau beli? Atau Kakak pengen? Ini kan nama Kakak kan udah Mama Akila Putri Syafitri. Aku juga jual gaun pengantin, kebaya pengantin, jas. Mau Kakak nikah lagi Kak? Gimana? Biar Kakak pakai nanti kebaya mewah gitu Kak ya, full payet, bukan yang sewaan Kak ya, bukan yang paket-paket dari WO Kak. Cemana nggak pengen Kakak menikah memiliki baju pernikahan sendiri? Kayak orang-orang kaya zaman dulu, baju pernikahannya bisa dibuatnya turun temurun. Kayak mamaku lah dulu nikah dipakainya kebaya opungku. Nah pada saat kakakku menikah dipakai kebaya orang lain Kak. Makanya nggak bisa kami Kak kayak keluarga kerajaan. Acem. Sebenarnya kalian ngapain Kak di sini? Padahal tahap aja yang ku cakap-cakapkan ini. Tapi kalian ketawa, ngerti juga kalian bahasa siluman kayak aku ini ya Kak ya. Aman jantung, aman. Berarti bukan aku doang Mak siluman. Dah. Jika kita sepemahaman, berarti kalian juga siluman. Aman jantung. Jika kalian mengerti omonganku,
Kalian juga siluman. Aman jantung kalian. Iya kan? Mami, kalau nggak tengok live Mami satu hari rasanya ada yang kurang. Jadi apalah fungsi lakimu itu, Kak? Apanya maksud si Yani nih? Yani! Oh, banyak yang belok aku tengok mama-mama ini. Kak Elkru juga siluman. Aku itu. Si Nopi. Resmi, Kak Lasa semuanya. Si Nona Manis, Kak Nat, si Takur, si Suci, Les Sugar. Sama kita. Sama. Kak Mia. Partio, Kak. Janganlah. Dulu banyak yang ngomong gitu, Mak, party nggak, Mak? Ayolah party, katanya. Awak yang gesek, awak yang bayar, awak yang curious, awak dibilang PT-PT. Hormat senjata awak, takut nggak mau, Kak. Trauma deh, Kak. Nah, kopi. Enak kali kopi buatan anak awak, anak cinta, anak sayang, anak buah hati. Enak kali kopi buatan cinta Mami nih. Trauma aku, Kak, jangan, Kak, janganlah gitu-gitu, tak berani. Ya. Maaf, yang mau sholat kalian sholat, Kak. Udah maghrib ini, Kak. Jangan kalian ikuti siluman ini, Kak. Mi, emang chat WA bisa direkayasa? Image orang aja bisa direkayasa, sayang. Yang anak sah aja bisa direkayasa, dibilang anak yang tidak sah. Konon cuman chat. Aku tanya sama kakak, apa itu kalau cuman chat, sayang? Segala sesuatu bisa dichat, bisa direkayasa, sayang. Jangan kau sedih. Si madam ini, madam, nggak usah lah lempar-lempar itu kayak gitu-gitu. Tolonglah madam. Gak lapar kali aku, sayang. Serius. Kalau tadi tuh WD kata orang ini bisa barter satu mobil Ducati, nggak apa-apa, sayang. Jangan, sayang, ya. Cinta. Banyak itu, sayang, yang capek kali udah mandi balsem. Di situ ya kakak lempar, Kak. Jenis lantam kali mulut si Luna ini, kalian tengok. Ngeri kau ya, Luna. Mami, malam ini kemana? Giopani. Kasih tahu mah kau ya, Giopani. Ini Giopani Ambon ini kayak nggak asing sama aku. Ini yang sering digatsu bukan? Bukan. Bukan ya? Lupa ya, Mami. Kok ngingat kau aku, kau suruh aku ngingat kau. Terakhir dipakai lakiku kapan pun aku lupa. Kau jangan mancing-mancing mulutku. Aku pun lupa kapan aku terakhir kena ayak sama si papi. Ya? Kena ayak lakiku sendiri aja aku lupa terakhir kapan. Dibilang sama dia I love you aja pun kayak udah lama kali lo nggak pernah ngomong kayak gitu. Kayak udah lama lo. Jadi jangan kau bilang Mami lupa. Terakhir kali dibilang, enak kali kau sayang, katanya nggak pernah. Lupa aku, Kak, kapan? Biar sekalian kenal. Lupa aku. Dibilangnya cantik ya, bini awak ini. Lupa. Konon ingat-ingat kita jumpa, sayang. Cara menghantam laki sendiri kayak gitu, sayang. Ya kan? Karena kalau marah sekarang itu orang malas. Kenapa, Kak? Kalian pasti sama kayak aku. Malas melihat orang marah-marah. Karena pikiran kita tuh banyak yang harus kita ingat, kita kerjakan, iya kan? Jadi kalau melihat orang sama, aku kalau lihat laki itu malas. Papi kan udah lupa kan, Pi, sama aku aja kita bikin baru ya, Pi. Maaf, Papi memang pecinta lobang, tapi bukan lobang bakteri. Pintu exit, pintu darurat, mundur, sayang. Ya, lobang bakteri, pintu exit, pintu darurat, mundur, sayang. Ya, tangan kakiku pun masih ada loh, Pak, Mak. Tangan dia pun ada tante, tangan tangan. Tangan tangan. Papi. Alah. Yes, Pi. Ini maaf aja. Pintu-pintu darurat, pintu-pintu exit. Ngerti kalian pintu darurat, pintu exit kan? Berajuk dia kan, weh. Gitu aja caranya. Jadi kan gue Iya kan? Ini aku bukan ngajari kalian yang hal yang tidak ya, Kak. Atau kalian bilang, dia kasar.
ambek guyonnya aja kak, ambek guyonnya aja, ambek candanya aja, karena hidup ini kan emang sebecanda itu. Iya toh mak. Tapi kalian kan bahagia kan lihat dia kayak gini kan. Berarti mereka Ketawa juga kan di situ. siluman. Ketawa-ketawa lah Baru kalian di bilang, situ. kalian bahagia, siluman juga orang. Tapi papi, malam ini kita nggak keluar pi. Papi tuh mak sukanya patok kala jengking, ngerti? Bukan patok cicak. Kalau kita kan bisanya kayak cicak, nggak jago dia. Ya? Penonton kalem. Nggak, kalau dia kalem penonton nggak bahagia. Oh, aku paling kalau diam itu kok lagi sakit aja. Kok lagi sakit, sama kalau ada masalah keluarga. Jujur aja kak, nggak mulu-mulu aku. Malah kalau di RS aja aku begadang kak sampai jam 5, sering berantem aku sama kepala perawat. Mambel, Ah, ketemu ya, aku Senin terbang ke Jakarta. Pi, penuhkan scheduleku minggu depan sayang. Kalau ada yang ngajak aku visit store gitu nggak apa-apa, terima aja. Nanti aku cek Bagus. schedule mak. Bagus. Aku biasanya nolak, aku nolak job lo mak, sombong aku betul. Bagus. Visit store. Gak apa-apa lah, itu kan kalau memang pekerjaan yang membuat kau full kan rezeki, ya kan, puji Tuhan. Puji Tuhan juga mak. Aku walaupun dihina-hina orang kayak gini mak, banyak job yang ku tolak. Job apa itu nak? Loh, endorse saja ku tolak. Ku abaikan klinik-klinik yang udah buka banyak cabang. Yang nggak perlu teriak-teriak punya karyawan 600, punya banyak cabang puluhan, itu banyak mak. Siapa itu yang punya karyawan 600? Enggak, itu banyak mak, klinik-klinik. Banyak. Produk-produk banyak ku tolak. Jujur kak, ku tolak kak. Nggak Jadi pandai aku jujur, aku nggak pandai kalau diajar-ajari. Kalau aku nanti minta tolong samamu promosikan keripik singkongku mau? Ya kurasai dulu lah keripik kau itu. Masa harus kukorbankan orang-orang ini walaupun orang ini kadang nggak ada guna, walaupun kadang orang Ya ini juga iyalah, siluman, kau coba dulu kadang lah. orang-orang ini juga baik sama awak, tiba ada masalah orang ini ganti akun juga hantam awak. Ya awak pun nggak mau juga ngorbankan orang ini. Masa aku bilang yang nggak enak, aku bilang enak, pahit-pahit aja aku mah. Ya, kau coba dulu. Kalau endul baru kau promosikan. Iya, nggak perlu ku promosikan. Mama tak tanya orang ini mana yang bagus, aku bilang bagus. Oh iya iya. Kayak iya, tadi iya. lah aku bilang, rinso cair itu bagus, mengangkat kotoran, baunya juga tidak menyengat, baju bersih. Makanya pengen ku test drive ke Miss Gosip. Walaupun orang ini siluman mak, kadang baik, kadang enggak, kadang awak tak sepemahaman, tak sepemikiran, orang ini jadi impostor awak. Kalau sepemikiran dipuja kali awak sama orang ini, ngalahin muja lakinya. Tapi aku nggak mau ngorbankan orang-orang ini betino-betino ini. Kok ngeri kali orang ini ya? Udah nasib itu sayang. Mi maju mi, sakit kali hatiku. Mi tengok mi datang, tolong mi, sakit kali hatiku katanya. Niat orang ini apa? Biar awak jadi tumbal. Kadang sekarang awak ini harus pandai mak. Jujur aja aku bilang, sebenarnya niat orang ini menumbalkan biar apa? Biar ada tontonan. Kutanyalah kok mak. Waktu sidang yang kedua pada saat orang si RG datang, sidang yang kedua mereka datang, itu kan dipilih kan mak. Dibatasi kan, Niki aja dipilih dia kan, yang masuk itu kan, kayak Luna Maya, disuruh yang kita begadang, Cinta yang Luna. dari- Iya ingat. kan disuruh kak datanglah, rupanya berdiri di luar, apa nggak digoreng orang ini? Kasihan kau ya, tengoklah mana ada kau disuruh masuk, nonton dari makanya kau ya udah ini nggak dia, itu harapan orang ini. Awak disuruh datang, awak ditumbalkan, iya kan? Iya, Kak Hildawa, Digolakkan Hilda Cintawa, itu mau orang ini mak, dapat orang yang lagi tuntut apa tontonan, memang siluman. Kejam orang ini rupanya ya. Iya lu cinta Luna, minta maaf aku Adi Barisa, manusia melakukan kesalahan itu manusiawi sayang. Cuman silap ngomong nyawa, bukan silap ku tiduri lakimu. Itu aku baru salah. Mesti kali dibesar-besarkan kayak gitu. Silap cakap aja itu hal biasa lo sayang, namanya opar kode tua. Salah aja. Kalian tahu nggak, weh? Kerjaanku di sini udah tinggal ketawa aja lah. Anakku yang satu ini merepet, iya kan? Mamanya mau datang pun kan, Enggak kan benar kan? Aku kan cuman aku cuman silap cakap, bukan silap ku tiduri lakinya. Kadang kalian tengok orang saat melakukan permintaan maaf, awak hilaf. Silap itu kan namanya sama dengan kilaf, mak. Iya kan? Nah, awak ya namanya saya manusia biasa, saya silap, saya hilaf, tuh deh.
Janganlah Mambel, jadi rindu aku sama teman-teman Batakku di perantauan kalau dengar Mambel merepet. Jangan punya kawan sayang, biar nggak ada rasa rindu. Kayak aku ini, ngapain punya kawan? Ya kan? Ngapain awak rindukan yang awak nggak kasih punya makan? kawan. Astaga! Kau udah ngucapin si Koko Hiro Cimot? Nantilah itu ah. Pura-pura nggak tahu aja kita. Oh gitu, baiklah. Nanti itu ada itu masanya, ya. Jadi udah puas kalian lihat dia merepet hari ini? Udah senang kalian? Mak, bisa kau bawa pasukan-pasukan kau ini? Kenapa? Kan kau ini kan panglima dari siluman. Kok panglima, aku ratu siluman. Ya udah bisa kau bawa orang ini. Aku mau jualan, nggak ada. Soalnya bukan apa-apa. Duit orang ini nggak ada. Modal wifi-nya orang ini mak. Bawa cabut mak, mau jualan mak. Balik-balik. Enggak, pahit-pahit aja aku cakap mak. Aku mau jualan. Keram, bukan apa-apa. Kopi udah 2 gelas. Rahang keram. Rokok udah setengah bungkus. Siapa yang bayar? Bukan apa-apa. Rumahku full AC. Anak-anakku juga harus kusejahterakan walaupun kakinya 4. Bisa kau bawa siluman-siluman kau ini mak? Ya udah mulai kau jualan, piginya itu nanti semua. Kusir pun nanti. Ada yang 5 digit Mambel. Apanya KEC? Apa Sendalnya. ini 5 digit? Ini aku teringat atas omongan Reza Gladys. Kakak gitu aja. Kakak nggak usah bilang, isi 5 digit. Enggak, bilang aja. Ada sepatu ataupun tas kayak punya Reza Gladys yang 5 digit. Soalnya kemarin dia di acara reality show itu dia ngomongnya 5 digit gitu. Kita kak langsung aja kak. Enggak, si Gemoy ini dari tadi si ketawa aja. Nggak bisa aku bedakan mana yang di pinggir jalan, mana si Gemoy. Keserempet mobil pun dia ketawa. Tawa kerja tawa Jadi aja. lapar lah aku Mambel. Apa? Jadi lapar aku udah ketawa terus dari tadi. Gila, bapak makan lah dulu. Hai Kak Mei. Kau jadi bapakku. Kan memang kau dipanggil bapak. Jangan seakan-akan kau memiliki sel telur seperti kami yang bisa diikat, yang bisa dipotong. Cara steril kita beda sayang. Anak durhaka kau memang kau. Anak durhaka kau. Enggak, bukan apa-apa mak. Jangan ngerasa kau bisa keputihan. Kami bisa keputihan, kau enggak. Aku bisa kepingkian. Nggak bisa, itu penyakit sayang. Agak berobat sayang. Dokter kulit daerah kota sana bagus. Iya kan? Yes. Karena kalau dibilang ingat kau bejakun udah biasa. Tapi kami bisa keputihan, kau nggak bisa. Aku bisa loh keputihan. Nggak bisa, jangan mimpi sayang. Itu lidah buaya yang kau letak. Jadi agak hijau dia warnanya. Enak kalian kok aja senam muka kayak gini ya. Udah masak kalian? Lupa orang ini masak mak, tengok. Udah beras belinya. Bukan apa-apa, udah beras belinya pas-pasan, cabai 3.000, bawang 1.000, tomat 1.000. Gosong pula masaknya. Apa nggak kena pukul kalian sama laki kalian nanti kalau dia pulang kerja? Lucu aku kadang nengok orang ini mak. Beli cabai aja 3.000, bawang 1.000, tomat 1.000. Masak bisa gosong. Cemana nggak mau dibahagiakan laki? Masak aja gosong. Bubar, iya masak. Naspat 12.000 ya, betul kak. Memang kita kalau beli itu lebih murah kan. Tapi tergantung juga kau beli di mana. Kalau kau beli naspat, bingung juga masih ada naspat 12.000. Cuman jangan lupa kak, kadang laki kita, anak kita ini rindu juga masakan kita. Walaupun kadang rasanya tak enak dibilang enak, ya kan, keasinan dibilang laki awak pas. Ya kan, kadang rindu juga nengok bininya ngoseng-ngoseng di dapur, apalagi kalau pakai daster, disosornya awak dari belakang. Ya kan, Pi? Ya kan? Laki awak ini, Kak. Kalau awak ngomong laki awak, betul laki awak ada loh, Kak. Nampak loh, Kak, laki awak.
Ada yang jawab itu. Yang jawab itu. Mas Boy loh di balkon udah malam. Tengoklah, lupa dia anaknya masih di balkon. Tengok bapak apa lah kayak gitu. Mas Boy di balkon. Masih di balkon dia, belum dimasukkan. Si Mas Boy lagi teriak-teriak di balkon kamarku. Makanya orang ini bising. Itu belum semua Kak Murni. Kak Adi Banisa belum semua. 16 ekor punya aku. Coba kakak bayangkan kalau 16 ekor ini gak aku kasih makan 2 hari. Perang di Israel sana pun kalah. Jujur aja aku bilang gemparnya ngalah-ngalahin rudal Putin Kak kalau di sini gak aku kasih makan. Kadang aku pengen juga mak si Miss Gosip itu kujadikan yang ke-17. Cuman takutnya yang 16 ini gak terima. Aku bukan apa-apa. Pengen juga maksudku biar anteng. Soalnya kalau anak-anak ini kan paling dia keluar kalau lapar. Gung makan lo Bella. Kami belum makan lo Bella. Bella halo. Pengen. Cuman takutnya tersinggung nanti dia Kak. Iya kan? Anakku. Oh. Takut aku Kak. Baru pulang. Ngeri kali. Ya udah aku diam. Aku bingung. Awak diam. Udah nggak punya taring. Kena mental kok kan Bella. Bukan lawanmu ini kan Bella katanya. Coba lah. Udah takut-takut kok sekarang bercakap. Kenapa kok dia? Gitu. Dibawa bercakap kayak gini. Padahal awak kayak gini manisnya. Awak bercakap kayak gini Kak. Aku kasih gula merah 1 kilo. Janganlah katanya. Jangan apa? Masa aku dekati laki ini. Jangan ini. Diam. Langsung diam dia ini. Jadi bubur nanti gula sakit. Iya biar manis dia sayang, manis. Beda lagi Kak Henry nih. Tengok awak berjoget sama laki awak bisa loh di video-video kan. Kirimlah Kak ke HP ku biar ku pamerkan. Nanti tinggal aku buat captionnya iri ya. Aku disayang suamiku. Nanti aku mau buat gitu. Panas ya kalian. Nanti aku gitu kan kalian ya. Nih aku jadi lapar loh Mambel sumpah. Kenapa kau lapar harus berbicara? Nggak ada duitmu untuk beli makanan itu. Bukan, aku sebenarnya kan lagi, kalau bisa itu sebenarnya jam segini sudah tidak makan lagi. Kalau bisa jangan napas. Kalau makan kalian tahan, napas pun harus ditahan mak. Biar seimbang. Matilah aku kalau kayak gitu. Maksud kau apa? Beda aja kok ya mami katanya. Keseimbangan itu penting mak. Bukan hanya hormon yang harus seimbang. Aku udah gak minum hormon ya Mambel ya. Bancica rupanya. Mana si Elsa biar naik dulu tempatmu. Boleh kalian cari lapak lain. Boleh kalian cari lapak lain. Kak Bel ceritakan kisah sukses kakak dong. Kayak aku kau bilang sukses. Pendosa kayak gini kau bilang sukses. Salah kali kau ini Kak. Kau pikir langsung naik kupingku kau bilang kisah sukses. Kakak salah tonton orang ini Kak. Coba brutal kayak gini, pendosa kayak gini kau bilang sukses. Salah orang kakak sayang. Entah di mana lah suksesnya perempuan kayak awak, seorang istri, seorang ibu bangunnya jam 2. Kau lah dulu ku tanya. Jualan katanya jualan tapi nge-live kerjanya ngoceh. Di mana lah suksesnya? Astaga Kak. Kak salah Kak salah nonton live. Mungkin itu yang sebelah sayang langsung naik dangu, naik apa dia? Naik dagu gitu kok digitu. Ini nggak masuk sayang. Karena memang nggak masuk. Aku bangun jam 2 Kak Ika. Karena aku tidurnya di jam 6 saat anakku berangkat sekolah. Aku live-nya itu selalu sore Kak. Serius, semalam aja mak aku di bawah ini ngefoto-fotoin barang. Itu sampai di jam 4 baru aku naik ke kamar.
ngeteh dulu, nonton dulu, baru aku tidur. Jam 2. Jam 4 kelar live aku jam berapa? Aku kan foto-fotoin, bersih-bersihin tas. Karena tas ini Kak, Mak, nggak ada yang boleh sentuh. Kalau yang ruangan ini, yang tempat jualan barang-barangku ini, aku mana mau. Bang Air Striker, dari mana laki awak ini sukses ya? Aku tanyalah Kakak. Ada si Fly. Kalau orang kan dibilang kayak itu naik langsung dagunya. Gitu. Ya kan, rupanya kejepit saraf dia. Salah tidur, salah bantal. Oh, pikir memang sombong lah orang itu, tengok lah dipuji sedikit sombong dia. Rupanya salah bantal dia Kak. Udah dibilang tidur pakai bantal bulu angsa, bukan bulu kuda. Banyak kayak gitu kan Kak Twist kan, cinta kan, Kak Tini kan. Puji sedikit naik deh. Puji sedikit naik deh ini. Kadang kayak pengen kucor Kak. Ya kan, biar jadi patung. Ketawa aja kalian ya. Walaupun kalian mulai dari tanggal 5 kemarin udah mulai makan martabak campur nasi, yang penting ketawa ya Kak ya. Sedih sebenarnya nasib orang ini Mak. Tanggal 2 gajian, tanggal 5 udah mulai tuh Mak. Beli martabak telur campur nasi sampai awal bulan lagi nanti. Gaji cuma numpang lewat ya kan Kak. Menghubungi Mail. Tengoklah tinggal si Mak Bot ini, coba sibuk dia sendiri. Pulang kerja, aku lihat live Mambel ketawa aja aku Mama, makanya banyak kecelakaan lalu lintas. Ya, Kak Queen. Aku barangku banyak loh baru masuk. Kayak gini kapan aku nge-spill jualan? Bisa kalian cabut? Mau tanya ngeri jatuhnya diomelin. Mau tanya apa rupanya ke Adi? Optimasi apa optimasi? Makanya spill lami apa, mau spill harga diri? Nggak ada Kak. Malam minggu nonton Mambel jadi males kemana-mana. Cerai kan laki kau itu sayang. Waktu pacaran kok dikejar-kejar dari sore, kok udah diajak nanti malam kita jalan ya dek nanti malam dek, malam minggu ini jalan sama abang ya. Udah kau kasih anak, udah dinikahi kau, dibuat kau malam minggu di rumah, cari laki yang lain. Ngapain? Pas pacaran kok dipepet-pepet, kola bulan kola bintang, kau nyebrang dipegangi udah kayak orang buta. Sekarang udah kau kasih anak, mana ada kau disayangkan, ganti sayang. Ih kok tahu Mi, samanya kita soalnya. Ini aku selalu. Iya kan? Jangankan malam minggu, kalau bisa malam Senin dibuatnya malam minggu juga. Iya kan? Cerai Lami nggak bisa karena papi bengkok. Nah itu yang payah Kak. Ini maaf aja Kak. Nah, Kakak tahu urat di leherku sama bentuk uratnya tadi Kak. Mana mungkin? Nah, pengen juga aku Kak kayak orang-orang Kak. Selain berbagi duit, juga dibagi. Pengen aku Kak, tapi aku kalah di poin itu. Ya, Mambel didengar ya sama suami Kak, didengar ya sama suamiku. Letak HP itu speaker itu ke kuping laki kau sini biar aku yang bercakap. Sini, udah. Kalau udah cepat biar bercakap aku. Cepat Kak Dewi Deblong. Udah belum? Udah Kak Dewi Deblong. Kak Dewi. Udah, suaminya Dewi Deblong, ingat perjanjian pernikahan kalian apa? Membahagiakan lahir dan batin. Jangan pas pacaran aja dia pura-pura kau kola bulan, kola bintang. Kau udah dikasihnya anak, dia udah tekangkang, tekengkeng sama kau. Apa salahnya malam minggu kau bawa dia jalan-jalan? Kerja keras kau. Udah Kak, untuk kau itu Kak. Ya, khusus untuk Kak Dewi Deblong. Ya. Ngeri kali ya. Kok ngeri kali mulut-mulut orang ini yo. Apa? Sering ya kayak gitu. Aku nggak biasa loh kayak gitu-gitu loh. Aku kan sering ya kayak gitu. My daddy bilang harus memang. Enggak, kau tahu ada sempat yang bilang, Mam, thank you ya apa? Aku sengaja ngajak lakiku nonton kau, Mam. Padahal dia lagi tugas di luar kota, katanya. Sengaja, karena aku banyak sindiran lelaki-lelaki para suami. Menyindir nggak baik loh kata namanya aku loh. Apa?
Kata mami aku nggak baik nyindir-nyindir loh. Kayak kau cocoknya manggilnya emak. Gosok-gosok manggil mami. Ya. Ya. Udah pekengkeng tapi belum. Jadi aku juga nggak boleh loh bilang kayak gitu loh. Nggak boleh kata Dedi kasar-kasar loh. Tau nggak kok Kak Felix? Aku kan kemarin kan ketawa masalah itu dibilang. Jadi untuk pecintanya Doktif dipikir aku pembenci Doktif. Padahal aku cuman buat VT untuk ketawa-ketawa yang karena itu lucu kan. Dimana awak lagi panik karena dia persekusi tadi, dia dipersekusi, tiba-tiba dia ngomong,